Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 3 kendala untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita membaca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menjanjikan, yaitu kita akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yaitu jikalau yang pertama, ya, kita mengasihi Tuhan atau punya niat untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, menuruti segala perintahnya atau punya niat untuk mengerti dan menaati segala perintah Tuhan. Yang ketiga, tidak lagi menjadi orang Kristen yang duniawi. Puji Tuhan, ya, jelas sekali tadi dikatakan, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman itu tidak bisa dipisahkan. Ya, setidak-tidaknya kita harus punya niat untuk mengasihi Tuhan dan menaati perintahnya. Dan kemudian tidak duniawi. Ya, tidak duniawi. Meninggalkan pola pikir duniawi, gaya hidup duniawi, berarti kita punya niat untuk hidup benar, suci dan kudus di hadapan Tuhan. Orang pertama dari bangsa non-Yahudi yang dipenuhkan Roh Kudus adalah Kornelius. Dia seorang perwira tentara Romawi. Tapi dia meninggalkan gaya hidup duniawinya, dia menjadi orang saleh, dia meninggalkan berhalanya dan memeluk kepercayaan orang Yahudi, menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2, di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Saleh artinya punya jiwa hati yang mengabdi kepada Tuhan. Ia serta seisi Romanya takut akan Allah. Ini penting sekali, takut akan Allah. Berarti dia itu ingin, haleluya, mengetahui firman Allah dan melakukannya, punya kerinduan besar. Kemudian dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Artinya punya kasih, ya, mengasihi umat Allah. Ya, puji Tuhan. Dan senantiasa berdoa kepada Allah, punya kerinduan untuk mengenal Allah. Ya, dia telah meninggalkan keduniawiannya, sekalipun dia perwira, tapi dia tidak menjadi perwira yang duniawi, tapi perwira yang saleh dan mengasihi Tuhan, percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan oleh karena itulah Kornelius layak menerima baptisan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ketika Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarganya Kornelius, tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi Kornelius dan seluruh keluarganya, dan mereka mengetahui mereka dipenuhkan Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Itu kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat
yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Puji Tuhan ya. Mari kita betul-betul harus membangkitkan hati yang mengasihi Tuhan dan makin bertambah-tambah mengerti firman Allah untuk dilakukan, dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang merupakan roh kebenaran. Dia menolong kita juga untuk mengalami pembaruan hidup dari orang-orang Kristen yang duniawi menjadi orang-orang Kristen yang rohani, manusia Allah berkodrat ilahi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong ya Tuhan, supaya kami ini ya Tuhan memiliki kuasa kebangkitan-Mu untuk mengasihi Tuhan bertambah-tambah dan menaati segala perintah Tuhan, serta meninggalkan gaya hidup duniawi dan pola pikir duniawi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus memenuhi kami ya Tuhan, dan Roh Kudus itu akan tinggal permanen dalam diri kami sampai Maranatha, supaya kami terbentuk menjadi jemaat anak sulungnya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.